Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Lelaki Sejati. Dan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang selalu setia untuk menonton, mendengarkan kisah kami di channel Lelaki Sejati ini. Terutama untuk yang komentar. Terima kasih. Karena kalianlah kami selalu bersemangat untuk berkarya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membawakan kisah tentang suatu pabrik ya. Kisah mistis, kisah horor di satu pabrik ini cukup menarik. Kayaknya kita belum pernah bahas ya di kisah ini di Lelaki Sejati ya, kisah tentang pabrik angker ya. Oke, nggak pakai berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Dan seperti biasa sebelum masuk ke dalam kisahnya, yang belum subscribe, klik dulu tombol merah subscribe dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload. Let's check. Matikan lampunya, pasang headset kalian untuk menambah kesadaran kita dalam mendengarkan kisah horor ini. Wanita menunggu toilet pabrik. Mas, aku bisa minta tolong nggak? Ujar sosok wanita yang berperawakan tinggi dengan rambut di atas pinggang dengan wajah yang manis berkulit kuning langsat. Merasa tidak ada jawaban dari sang kakak laki-lakinya kala itu, Gita pun kembali berkata, "Mas, halo," ucapnya sambil melambai-lambaikan tangannya di depan mata Bagus. "Kenapa sih gangguin? Udah sana keluar," saut Bagus yang kala itu masih terfokus dengan game di layar komputernya. "Mas, bikinin aku surat lamaran kerja dong. Aku pengen kerja nih. Bosan tahu di rumah terus," sungut kita kala itu. Memang, Bayu ini sedikit kasar ya, namun kasih sayang untuk adik perempuannya ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kita merupakan harta peninggalan dari orang tuanya yang paling berharga. Emangnya uang dari Mas sudah gak cukup? Mbakmu aja malah malas buat kerja, tanya Bayu yang mulai menghentikan aktivitasnya kali ini. "Ya cukup sih Mas, tapi kan aku juga ingin belajar mandiri. Kalau uang peninggalan ayah ibu sudah habis dan kamu nanti makin banyak pengeluaran, aku nggak mau jadi beban. Ya kalau Mbak Nawang, dia kan udah memang jadi istrimu yang pasti bantu ngurus rumah tangga, ngurusin anakmu, pasti ngurusin kamu. Capek lah," ujar panjang lebar. "Memangnya kamu mau ngelamar kerja di mana?" Bagus yang mulai penasaran dengan keinginan sang adiknya itu. Karena dia tahu ya jika Gita ini adalah anak yang manja. Manja sekali, bahkan dia pikir nanti calon suaminya harus ekstra sabar untuk mengikuti mood si Gita ini. "Kemarin itu aku ditawari kerja di pabrik Mas. Gak jauh dari sini," ujar Gita bersemangat melihat tanda-tanda kalau kakaknya ini akan mengizinkannya bekerja. "Serius kamu? Yakin mau kerja di pabrik? Capek," kata Bagus. "Ya serius, ini udah ditawarin sama temenku. Kebetulan pas butuh banyak karyawan nanti di sana," lanjut Gita lagi. Bagus pun sedikit terheran dengan kemauan Gita kali ini karena bekerja di pabrik itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Bukan perkara gaji, tapi pasti banyak lah ya intrik-intrik yang terjadi di dalam pabrik. Bagus sendiri pun pernah mengalami hal tersebut. Ya, ntar aku buatin. Kamu siapin aja data-datanya. Dasar manja, mau kerja ke orang lain yang malah dibikin ribet, lanjut Bagus yang sudah kembali menatap layar komputernya. "Yes, makasih Mas Bagus yang ganteng. Kemarin aku beli barang COD dan bayarin ya. Aku udah bilang Mbak Nawang, boleh kok," kata dia. Ucap kita sambil berlari menuju pintu. Kalian itu sama aja mirip, pantas akur. Di malam harinya mereka bertiga ditambah satu balita sedang bercengkrama di depan meja makan kala itu. Kegiatan rutin yang memang diharuskan oleh Bayu sebagai kepala keluarga. Baginya, berkumpul bersama keluarga setelah melakukan aktivitas harian bisa menjadi obat yang manjur untuk menghilangkan rasa lelah. Jadi kamu jadi nggak gitu ngelamar kerja?" ucap Mbak Nawang. "Oh jadi dong Mbak, tadi udah dibikinin sama suamimu tercinta. Baik kan dia?" saut Gita sambil memangku Hisham, ponakan yang masih kecil. Semoga saja lancar ya. Hati-hati loh kalau diterima kerja di pabrik tuh nggak selamanya enak," ujar Mbak Nawang mencoba memberikan wejangan. Gita kala itu hanya mengangguk, bersemangat untuk menjawab ujangan dari kakak iparnya. Hingga malam pun kian larut, mereka pun sudah kembali ke kamarnya masing-masing.
Kamu tahu nggak deh? Sebenarnya aku nih khawatir sama Gita. Bagus memulai pembicaraan. Khawatir karena dia mau kerja. Dia itu udah besar dan lagi pula dia harus belajar mandiri juga. Ujar Nawang. Bukan perkara itu. Tapi kamu tahu kan kalau dia gampang banget ketempelan sama demit. Makanya aku sering larang dia buat ini, buat itu. Mas, kamu itu nggak perlu berlebihan deh. Zaman udah modern kok masih aja percaya sama yang begituan. Gila Nawang lagi. Karena malas untuk mendengar perkataan suaminya, Nawang pun lalu memutuskan untuk tidur. Dan beberapa hari kemudian kita pun mendapat informasi jika dia diterima di pabrik tersebut. Posisi yang dia dapatkan kali itu sebagai asisten kepala produksi. Memang benar, bukan posisi yang tinggi, namun penuh dengan syukur kita pun menerima itu semua. Nah, itu ngitung sebagai pengalaman ya. Kamu yakin gitu? Itu berat loh jadi operator. Belum nanti kalau kamu dapat shift 3, komplain bagus sang kakak. Ya bukan operator juga kali, kan aku nggak pegang mesin. Cuma di awal aja aku diajari cara pakai mesinnya, biar aku tahu hasil produksinya itu bagus apa enggak, kata Gita. Dan karena bersikuku, akhirnya sang kakak pun hanya bisa menuruti adik manjanya itu. Jadi kapan mulai kerjanya? Ujar Mbak Nawang yang sedari tadi hanya melihat perdebatan mereka. Tidak etis baginya ketika harus ikut campur atau melarang keinginan Gita. Mbak doain ya. Hari pertama Gita bekerja, ia pun diajak berkeliling perusahaan oleh Wati selaku HRD di sana. Nah, karena pabrik tersebut memproduksi makanan dan kebutuhan pokok, maka ada area-area steril yang mesti menggunakan kartu entry khusus. Namun, untuk sementara di awal, Gita mendapat bagian di packing yang berada di salah satu bagian pabrik yang cukup jauh dari kantor utama. Tapi itu semua ya tidak masalah lah baginya. Mbak, misi, toilet di sebelah mana ya, ujar Gita saat itu yang sudah berada di area packing. Oh, itu lurus, paling dekat mesin 7, ada tulisannya kok. Buru-buru saat itu Gita pun menuju toilet dan menuntaskan hajatnya. Tibanya di toilet, Gita kala itu sedikit heran ya, karena begitu kotor dan tidak terawat. Beberapa pintu juga terlihat rusak, bahkan banyak coret-coretan di dindingnya. Suasana pun terbilang horor karena memang berada di ujung dengan penerangan yang minim. Gita menghela nafas, kemudian dia masuk di salah satu bilik. Terdengarnya beberapa percakapan dari pekerja yang berada di sana. Tidak mau tahu dengan itu semua karena dia sadar akan statusnya sebagai karyawan yang baru, segeralah ia setelah selesai buru-buru meninggalkan tempat tersebut. Mari Mbak, ujar Gita saat melewati salah satu dari mereka yang berdiri paling jauh. Tidak ada jawaban dari orang itu. Sombong banget nggak direspon batinnya. Sementara kedua pegawai lainnya justru melihat Gita keheranan. Setelah itu mereka pun segera mengikuti keluar toilet. Seharian penuh, Gita sudah diajak berkeliling area pabrik. Beberapa pun terlihat bersih, namun juga ada area-area yang benar-benar kotor dan bisa disebut seram. Kala itu waktu sudah menunjukkan makan siang. Kali ini Gita bersama Wati pun duduk di kantin pabrik tersebut. Di sini kalau sudah malam sebisanya jangan tidur dekat gudang ya. Kalau pas jam rehat, jelas Wati sambil menyuap makan siang. Loh, memang kenapa Mbak? Tanya Gita penasaran. Baginya area dekat gudang malah justru paling luas. Bisa digunakan untuk rehat sejenak kalau nanti dia mendapatkan shift 3. Ya bahaya. Kan forklift sering mondar-mandir di situ. Kalau kegiles kamu lagi tidur gimana? Oh, kirain kenapa? Kenapa? Kirain dah. Tuh, lanjut Wati lalu tertawa oleh Gita. Selama ini beragam orang sudah ditemuinya. Banyak yang percaya kalau pabrik ini adalah gudangnya dari hantu, demit, siluman, dan lain-lain. Namun, banyak juga yang tidak percaya sama sekali dan sepertinya Gita adalah orang yang percaya kalau hantu itu ada. Karena dirasa cukup, hari itu pun kita pulang sesuai jadwal shift 1. Baru besok hari dia akan masuk shift 2 sesuai dengan jadwal dari trainernya itu. Mbak Mayang, Gita anak baru yang bakal bantuin Mbak Mayang di sini. Gita ini Mbak Mayang yang bakal jadi trainer kamu dan partner kerja setelahnya. Ucap Wati memperkenalkan. Karena hari itu Gita dan Mayang shift sore, Wati tidak bisa berlama-lama. Segera ia pun kembali ke ruang HRD untuk bersiap-siap pulang. Git, ada beberapa pantangan di sini ya. Bukan aku menakut-nakuti, tapi lebih baik kamu tahu dari awal. Ujar Mayang mencoba to the point. Ada apa Mbak? Tanya Gita penasaran dengan pantangan yang diucapkan Mayang kala itu. Kalau kamu nanti mau ke toilet, jangan sendirian ya. Sebisanya ajak temen, mau siang ataupun malam. Lanjutnya lagi. Loh, emangnya kenapa? Gita makin penasaran di sini. Ya katanya sih nanti ada yang nemenin dan itu sudah menjadi mitos di sini. Udahlah, ayo kita mulai kerja. Baru kali ini
Di dunia kerja ke toilet saja mesti ditemani. Mirip anak sekolah, batinnya tersenyum. Ya, kita mengiyakan semua yang diucapkan oleh seniornya itu. Kerjaan yang sebetulnya tidak begitu berat. Dia kala itu hanya mengatur jumlah muatan yang keluar masuk area packing dan mengecek data-data. Baru ya Mbak, siapa salah satu pegawai saat Gita kala itu ikut rehat bersama dengan karyawan lainnya di salah satu sudut bangunan. Oh iya, baru 2 hari, jawabnya. Karyawan tersebut kala itu hanya mengangguk-anggukkan kepala dan kembali rebahan dengan menutup kepala dengan kain selayarnya. Sementara Gita kala itu mulai merasa ingin ke toilet. Dia bingung teringat pantangan dari si Mayang, namun dia sungkan jika harus meminta ditemani. Terlebih, dia belum kenal dengan mereka semua. Celingukan kala itu Gita mencari Mayang, namun batang hidungnya tidak lihat. Bodoh amat daripada batu ginjal batinnya. Ia pun mengira area dekat toilet akan ramai dengan karyawan yang sedang beristirahat. Namun dugaannya salah, area dekat gudang itu sepi. Bener yang dikatakan Wati, area dekat gudang steril batinnya. Dan karena sudah sangat tidak tahan, akhirnya dia pun nekat untuk berjalan kembali ke toilet. Dari kejauhan, kala itu ia melihat ada salah satu orang pekerja yang berdiri di dekat pintu. Untung ada orang, ucap Gita merasa lega. Setelah ia pun mendekat, ternyata itu adalah wanita yang dia temui kemarin siang. Karena masih dongkol, Gita pun berniat untuk tidak menyapanya. Dia sudah hampir mendekat pintu toilet kala itu ya. Dan sudah selangkah melewati orang tersebut. Tiba-tiba wanita itu menyapa. Mbak, kok sendiri? Nah karena merasa tidak enak, akhirnya Gita pun melepaskan egonya dan menjawab, oh iya Mbak, saya orang baru, nggak enak kalau ngajak teman. Jawabnya, oh ya sudah, ayo saya temenin, saya juga baru di sini. Akhirnya mereka berdua pun melangkah memasuki toilet itu. Ada 5 pintu di sana kala itu dan di depannya terdapat cermin besar memanjang di atas wastafel. Segeralah ia masuk di bilik nomor 2, sedangkan wanita itu masuk ke bilik nomor 4. Suasana toilet malam itu benar-benar horor ya. Memang lampunya nyala, tapi suara tetesan air kran yang rusak membuat bulu kuduk meremang. Dan setelah selesai, Gita pun beranjak keluar menuju wastafel untuk segera mencuci tangan. Mbaknya mau saya tungguin atau gimana? Tawar Gita. Sebentar Mbak, ditunggu sebentar. Saya takut kalau sendirian, ucapnya dari dalam bilik kala itu. Sementara menunggu, Gita pun mencoba membenahi tampilannya bukan make up. Percuma pakai make up di sini karena pasti akan keringetan ya. Tapi sudah hampir 10 menit ia menunggu, belum juga terdengar suara flush dari kloset. Agak dongkol, Gita pun berucap, Mbak, masih lama. Tapi tidak ada jawaban. Loh, tidur jangan-jangan di dalam sungut Gita. Dan karena kesal dia pun mencoba mengetuk pintu bilik toilet tersebut. Namun karena tenaga yang tidak terkontrol, akhirnya justru malah bukan hanya mengetuk, Gita malah dengan tanpa sengaja membuka pintu tersebut. Maaf Pak, ucap Gita terkaget-kaget. Bilik tersebut ternyata kosong. Tidak ada orang sama sekali di sana. Seketika Gita merinding dan merasa lemas karena takut setengah mati. Ia pun berlari dari toilet itu. Sesampainya di dekat meja kerjanya, Gita terengah. Astaga, jelas tadi dia ada di sana dan minta ditungguin. Kok udah nggak ada? Batin Gita kebingungan. Mungkin inilah yang disebut pantangan dari Mayang. Dan karena tidak mau Mel di awal kerja, akhirnya Gita pun memutuskan untuk tidak bercerita kepada siapapun. Seminggu sudah dia bekerja di pabrik itu sampai akhirnya dia pun mendapatkan shift 3 yang berarti 1 malam dia harus bekerja di sana. Git, nanti kamu handle mesin 6 dan 7 ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan langsung bilang via HT, biar aku langsung tahu. Jelas Mayang. Oke, siap Mbak. Ia pun lalu berjalan menuju ke mesin 6 dan 7 membuat Gita teringat kejadian kemarin. Kali ini dia bertekad untuk tidak banyak minum agar tidak perlu berangkat ke toilet. Namun niat hanyalah sebatas niat karena kondisi bangunan pabrik yang panas sudah beberapa gelas air dingin dia tenggak. Bodohnya dia lupa. Kalau minum air dingin membuatnya dia akan lebih sering merasa ingin kencing. Tapi untungnya kali ini dia sudah mengenal beberapa orang dan mereka pun mau mengantarkan Gita. Waktu berlalu, bel rehat sudah dibunyikan. Kali ini pekerja mendapatkan waktu 2 jam untuk beristirahat. Semua mesin mati. Suasana pun terdengar senyap. Hanya dengung percakapan yang ia dengar. Gita kala itu masih berada di area mesin 6 dan mesin 7. Karena beberapa produk masih keluar dari mesin, sedang operator yang bertanggung jawab sudah beranjak entah kemana. Nasib orang baru batinnya. Hingga 15 menit pun berlalu, akhirnya pengecekan sudah selesai semua, para pegawai juga sudah beristirahat di dekat mesin 1, 2 yang cukup jauh. Nah, karena malas berdesak-desakan, akhirnya Gita pun memilih untuk beristirahat di meja kerjanya. Memang berada di lantai 2 daripada nanti dia tidak bisa tidur. Nah, berjalan menuju ke lantai 2 ini dia kira bahkan ada beberapa orang yang
nemenin ya. Namun sepertinya hanya ada Mayang dan Pak Nanang kala itu. Git, sini mau ngopi nggak? Tawar Mayang setelah melihat Gita yang masuk ruangan. Ah, nggak mau ntar malah gak bisa tidur. Jawabnya, kamu itu tidur 2 jam itu nanggung, sahut Pak Nanang. Ya kan lumayan Pak, 2 jam, ujar Gita sambil duduk di depan mejanya. Lalu ia menyenderkan kepalanya di atas tangan. Pelan-pelan ia pun merasa mengantuk. Beberapa saat dia masih bisa mendengarkan percakapan mereka, namun selepas itu Gita pun sudah melesat ke alam mimpi. Terbangun. Karena Gita merasa seperti ada sesuatu yang membelai kepalanya kala itu. Duh, Bayang ngapain sih gangguin aja? Dengan kesadaran yang belum pulih sepenuhnya, ia pun masih merasakan belayan di kepalanya. Lama-lama dia pun risih, sontak dia berucap. Ngapain sih Mbak? Geli tahu, katanya. Namun kala itu tidak ada jawaban. Seketika Gita pun mencoba membuka mata dan kaget dengan apa yang dilihat. Mbak Mayang kala itu sudah tidur di ujung ruangan, sedangkan Pak Nanang tidak terlihat di sana. Karena panik, merasa khawatir ia sedang dilecehkan, segera ia pun mencoba memegang tangan yang ada di kepalanya kala itu berniat mau mencakar. Namun, justru yang dirasakan adalah kulit yang dingin dan kering. Yakin itu adalah tangan laki-laki berumur. Gita pun mencoba mendongak untuk melihat siapa yang sedang memegangi kepalanya tersebut. Sialnya ketika melihat pelaku tersebut, bukan manusia yang dia lihat, tapi sosok wanita dengan separuh badan yang hancur dan tangan yang hampir putus. Merasa shock dengan apa yang dia lihat, Gita kala itu hanya bisa menangis. Aku temenin ya Mbak, katanya masih dengan senyum mengerikan. Darah menetes dari lubang mulut dan lubang hidungnya yang rusak. Tidak kuat dengan apa yang dia lihat, Gita pun langsung pingsan di tempat. Beberapa waktu kemudian ketika terbangun, Mayang mengira Gita kala itu masih tidur. Wah, kebo juga nih orang, Mayang. Namun ketika mendekat, anehnya posisi Gita seperti orang yang jatuh dari kursi. Segera dia pun membangunkan Gita dan mencoba mencari pertolongan lewat AT. Setelah itu pun Gita akhirnya dipindahkan ke ruang kesehatan. Udah sadar belum? Ucap Mayang saat melihat Gita mulai bergerak dan membuka mata. Teringat akan kejadian tadi, Gita pun langsung memeluk Mayang. Dia lalu menceritakan semua kejadian yang dilaluinya. Baru pertama kali ini dia sampai membelai kepala orang. Ucap Mayang, maksudnya Mbak? Tanya Gita, kamu pernah ke toilet sendirian ya? Ujar Mayang yang tidak mengindahkan pertanyaan dari Gita. Saat itu Gita hanya mengangguk dan menceritakan apa yang sudah terjadi di toilet kemarin malam. Kan aku udah bilang, minta ditemenin. Mau kamu orang baru atau lama, pasti ada yang mau kok. Kamu itu udah dikasih tahu Wati kan kalau nggak boleh tiduran atau istirahat di dekat gudang. Tanya Mayang, sekali lagi Gita hanya mengangguk. Itu karena pernah ada kejadian, ada karyawan yang nekat tidur di sana. Sedangkan waktu itu produksi sedang melimpah. Mungkin karena faktor capek lah ya. Dia ini buru-buru ingin istirahat. Tiba-tiba operator forklift tidak melihat sekitar dan akhirnya karyawan ini tertusuk besi dan terlindas forklift. Cerita Mayang kala itu sambil bergidik. Akhirnya setelah kejadian itu tidak ada lagi yang boleh tidur di sana, istirahat pun tidak boleh. Dan anehnya, tiap kali ada orang yang mau ke toilet sendirian pasti akan diperlihatkan sosok tersebut. Dan namun baru kali ini dia sampai berbuat seperti itu, mungkin kamu disukainya, kata Mayang. Merasa resah dengan apa yang dikatakan Mayang, akhirnya Gita pun memutuskan untuk langsung berhenti bekerja di sana dengan alasan tidak betah dengan sistem kerja di sana. Beberapa hari setelah kejadian di pabrik, seringkali Gita memimpikan sosok wanita tersebut dan selalu meminta Gita untuk ikut dengannya. Karena takut, akhirnya dia dan kakaknya pun sepakat untuk memanggil orang pintar. Darah Selasa Kliwon itu memang wangi, Mbak, ucap orang tersebut setelah melakukan pembersihan di diri Gita. Dan setelahnya tidak ada kejadian aneh lagi, namun Gita masih selalu merasa was-was jika harus pergi ke tempat-tempat yang angker. Dia takut jika kembali diikuti oleh mereka. Selesai. Wow. Luar biasa. Ini asli keren, horor banget kisah ini ya. Jadi sehendaknya kita selalu menuruti apa perkataan orang-orang di tempat yang baru ya. Karena setiap tempat ini akan berbeda-beda aturannya. Yes, itu aja sih. Yang punya komentar silakan bisa tulis di kolom komentar. Yang suka dengan video bisa diklik tombol like-nya. Yang belum subscribe jangan lupa diklik tombol merah subscribe. Ya, jangan lupa loncengnya juga diklik supaya nanti bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Semoga teman-teman terhibur dengan kisah barusan dan saya Ilo mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Mohon dibukakan pintu maaf. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Lelaki Sejati.
Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.